Hai semuanya, kenalin nama aku Azara Desya Putri atau biar akrab kalian boleh sapa aku Ara. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, tepatnya Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Ngomong-ngomong soal sistem informasi, kalian ketebak gak sih kami belajar tentang apa? Pasti kalian nebaknya kami belajar tentang sistem, belajar informasi, teknologi, belajar komputer, ngoding. Ya nggak salah sih sebenarnya, tapi asal kalian mau tahu, kami juga belajar tentang ilmu komunikasi. Loh, ngapain tuh Kak belajar tentang ilmu komunikasi? Bukannya ilmu komunikasi itu biasanya manusia ke manusia? Ngapain anak teknologi belajar ilmu komunikasi? Kalau kalian mikirnya gitu, kalian salah besar. Jadi, sesuai tema yang bakal aku bawain hari ini, yaitu peran ilmu komunikasi dalam dunia teknologi dan dunia komputer, yang dimana ternyata ilmu komunikasi itu juga berperan penting dalam dunia teknologi, seperti dalam pengembangannya, penerapannya, bahkan dalam manajemen teknologinya. Udah penasaran belum sih? Yuk langsung aja kita bahas. Pertama-tama, aku mau jelasin tentang komunikasi dalam pengembangan teknologi. Dengar-dengar tentang pengembangan teknologi, pastinya berkaitan dengan anggota tim dong, yang dimana biasanya ada programmernya, ada desainernya, dan ada project manajernya. Dan juga ini bakal komunikasi dengan klien, yang dimana para anggota tim ini harus tahu banget apa maksud dari si klien itu supaya tidak terjadi miskomunikasi ke depannya. Misalnya, saat membuat aplikasi, para desainer harus mengkomunikasikan hal ini secara intensif kepada programmer untuk memastikan bahwa desain yang dibuat itu bisa diimplementasikan secara teknis. Karena ditakutkan saat desainer telah membuat UI UX yang kompleks, ternyata hal itu tidak bisa direalisasikan secara nyata oleh programmer atau membutuhkan biaya atau waktu yang lama. Untuk menghindari hal ini terjadi, maka dilakukannya komunikasi. Biar lebih jelas, aku bakalan kasih satu contoh lagi. Anggap aja ada seorang klien yang ingin dibuatkan fitur pemesanan makanan cepat. Ternyata si desainer dan si programmer menafsirkannya hal yang berbeda. Jadi menurut si desainer, fitur pemesanan cepat itu ialah fitur pemesanan yang UI UX-nya sederhana serta minimalis. Jadi dia udah buat desain nih, menghabiskan waktunya untuk buat desain yang minimalis serta sederhana. Lain halnya dengan si programmer yang menafsirkan pemesanan cepat itu merupakan langkah-langkah yang lebih sederhana. Jadi dia menghilangkan beberapa langkah dan terjadilah miskomunikasi, yang dimana struktur yang dibangun itu tidak sesuai dengan fungsi yang diinginkan klien. Jadi terdapat keterlambatan waktu, juga penambahan biaya, serta komplain dari klien. Jadi mereka mengulang hal tersebut dari awal, padahal mereka bisa mengatasinya dari awal dengan komunikasi. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang interaksi manusia komputer atau biasa disebut juga human computer interaction. Di sini kita bakalan mempelajari tentang gimana sih interaksi antar manusia dengan komputer dan sistem digital. Hal ini bertujuan untuk memahami antarmuka yang akan dibuat supaya lebih intuitif dan mudah dipahami, dengan harapan nantinya pengguna bisa menggunakannya secara efisien dan efektif. Dalam tahap ini, komunikasi itu penting banget bagi desainer karena desainer bisa memahami gimana sih maksud pengguna dan menggunakan cara terbaik untuk menyampaikan informasi. Nah, interaksi manusia komputer juga memiliki peran dan dampak kepada
designer, yang dimana untuk menciptakan antarmuka yang user friendly atau lebih mudah digunakan, si desainer memiliki 3 pertimbangan. Yang pertama adalah kejelasan, yang dimana desainer harus menggunakan bahasa atau tulisan yang jelas serta sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah konsistensi, di mana elemen antarmuka harus konsisten antar desain dengan fungsinya. Yang terakhir adalah feedback. Nah, bisa juga sang desainer memberikan feedback atau umpan balik kepada sang pengguna dengan contohnya nih, misal ada satu tulisan yang kalau diklik dia itu berubah warna. Nah, itu bisa meningkatkan kepercayaan sang pengguna. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang komunikasi data, yang dimana data dalam komputer itu merupakan komunikasi yang fundamental, baik itu komputer antar komputer maupun penyampaian informasi kepada manusia. Nah, dalam sisi jaringan, data itu bisa dikirimkan melalui banyak protokol dan juga format sehingga memudahkan komputer berbagi informasi secara efisien dan akurat. Dari sisi pengguna, komunikasi data ini berperan untuk penyajian informasi sehingga mudah dipahami dan juga diinterpretasikan dengan baik. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi kan, dalam konteks jaringan itu ada beberapa protokol yang bisa digunakan untuk mengirimkan data. Nah, salah satunya adalah TCP/IP yang dimana bisa mengirimkan data secara tepat waktu dan juga akurat serta real time. Hal ini memungkinkan beberapa sistem atau layanan aplikasi itu berjalan secara bersamaan dan harmonis, seperti contohnya layanan web, streaming maupun komunikasi real time. Nah, di sini aku juga bakalan bahas tentang contoh data analitik. Di sini aku bakalan ngambil dari aplikasi Google Analytics. Nah, Google Analytics ini sendiri menyajikan data melalui grafik, melalui diagram, melalui tabel. Nah, hal ini membuat para pengguna itu lebih mudah memahami data tersebut. Nah, si Google Analytics ini juga menggunakan beberapa prinsip yang lebih memudahkan para penggunanya untuk memahami data tersebut. Yang pertama, seperti yang aku jelasin tadi, mereka menggunakan visualisasi yang mudah dipahami, seperti menggunakan diagram, menggunakan grafik, dan juga menggunakan tabel. Yang kedua, mereka mempertimbangkan konteks juga. Jadi dari data tersebut bukan hanya ada grafiknya saja, tapi juga ada penjelasan kecil dari data-data tersebut. Yang terakhir, mereka juga menggunakan interaktif, yang dimana para pengguna bisa menggunakan filter antar data tersebut. Jadi misal salah satu data bisa difilter gitu. Terus juga mereka bisa memperbesar maupun memperkecil tampilan dari Google Analytics tersebut. Gak nyangka nih, ternyata kita udah sampai ke pembahasan terakhir, yaitu peran komunikasi dalam cyber security, yang dimana ternyata komunikasi ini berperan sangat krusial dalam menjaga keamanan cyber. Di dunia semakin terhubung ini, ancaman seperti phishing, malware, dan juga ancaman cyber lainnya itu semakin meningkat, yang dimana diperlukannya pemahaman oleh seluruh pengguna dan juga staf akan serangan cyber ini. Nah, untuk mewujudkannya, kita bisa melakukan seperti kampanye maupun penyuluhan kepada seluruh pengguna dan staf secara jelas dan rinci serta mudah dipahami. Untuk itu juga kita bisa memberikan contoh seperti kita melampirkan contoh email phishing kepada pengguna dan staf supaya mereka lebih aware atau lebih berhati-hati jika kejadian serupa terjadi pada mereka. Nah, untuk tindak lanjutnya kita juga bisa mewadahi mereka sebagai tempat pengaduan jika mereka mendapatkan email ataupun pesan seperti itu, supaya bisa dicegah dari sekarang. Nah, dari sini juga kita bisa belajar ternyata komunikasi itu bersifat dua arah, bukan hanya sekedar memberikan informasi kepada pengguna maupun staf, tapi juga para staf bisa memberikan umpan balik kepada kita.
Wah, ternyata komunikasi seberperan itu ya dalam dunia teknologi dan komputer. Seperti yang udah kita bahas tadi ada 4. Yang pertama dalam pengembangan teknologi, yang kedua komunikasi manusia komputer, yang ketiga komunikasi data, dan yang terakhir peran komunikasi dalam cyber security. Ternyata dalam dunia teknologi aja kita masih membutuhkan komunikasi. Jadi, ternyata belajar komunikasi itu sangat penting. Nah, saya harap video kali ini bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton. See you on another vlog.